Selamat pagi, berkat dalam. Terima kasih adik-adik, Kak Wuri ucapkan atas partisipasi adik-adik dalam mengumpulkan challenge minggu yang lalu. Tak lupa pula Kak Wuri ucapkan kepada para orang tua, eyang, om, tante, dan kakak-kakak yang telah terlibat dalam mengerjakan challenge adik-adik minggu yang lalu pula. Terima kasih sehingga adik-adik boleh tumbuh dan berkembang dalam iman dan perbuatan. Baiklah, sebelum adik-adik mendengarkan firman dan renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Bapa, semoga sekami Alusius on streaming pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga acara nanti selalu dalam berkat dan rahmat kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang lain. Selamat menyaksikan. Jadi saya Kak Eka, Kak Dewi, Kak Lami akan menyanyikan lagu pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Adik-adik yang terkasih, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Jaya. Pagi ini Kak Jaya akan membantu adik-adik di rumah untuk merenungkan sabda Tuhan
dan mendalami tema pertemuan kita pada kali ini, yaitu tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Adik-adik yang terkasih, sebelumnya silahkan adik-adik mengambil posisi duduk yang nyaman, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan. Silahkan adik-adik mengambil posisi duduk yang nyaman, yang tenang, jauh dari keramaian, sehingga kita bersama-sama bisa membaca sabda Tuhan dengan baik dan hikmat. Sudah adik-adik? Oke, sudah ya. Baik. Adik-adik, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kita baca bersama-sama ya, dengan lantang dan mantap ya. Kak Jaya mengajak kalian yang di rumah juga ikut membaca. Kita baca bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, dalam bacaan yang baru saja kita baca tadi, ada dua hal yang menjadi pokok perumpamaan yang dipakai oleh Yesus. Kira-kira apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, ada dua adik-adik. Ya, betul. Yaitu harta yang terpendam dan mutiara berharga. Dalam bacaan Injil yang tadi kita baca bersama-sama, dikisahkan oleh Yesus betapa dua hal ini sungguh berharga, yaitu harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ini sungguh barang yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dan lebih utama dari kekayaan orang yang menemukannya itu. Sehingga orang itu rela menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan harta terpendam dan mutiara berharga itu. Nah, adik-adik yang terkasih, pasti kalian penasaran, sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dengan dua hal itu apa sih? Kok sampai orang tersebut mau melakukan apapun, termasuk menjual semua miliknya untuk mendapatkan harta dan mutiara yang berharga itu? Ayo, menurut kalian kira-kira apa? Iya, benar sekali adik-adik. Harta dan mutiara itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagi kita, Tuhan Yesus itu sungguh berharga, bahkan lebih berharga dari hidup kita sekalipun. Dengan bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian sejati. Inilah kerajaan surga yang dimaksud oleh Yesus itu. Tetapi adik-adik juga jangan lupa, seperti halnya dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus tadi, bahwa orang itu harus mempunyai usaha, harus berjuang terlebih dahulu untuk mendapatkan harta dan mutiara berharga ini. Demikian juga dengan kita, adik-adik. Kita pun demikian, kita juga harus berusaha untuk mendapatkan Tuhan Yesus, atau dalam hal ini
supaya kita bisa dekat dan bersatu dengan Tuhan Yesus, kita bisa mencapai kerajaan surga, kita pun juga harus berusaha, harus berjuang. Dengan kata lain, kita pun juga harus menjual seluruh kekayaan kita untuk mendapatkan Yesus di dalam hati kita masing-masing. Loh, pertanyaan kita sekarang, kekayaan kita apa saja? Apa yang harus kita jual? Apakah uang? Pasti tidak. Apakah mainan? Apalagi mainan. Atau tabungan? Tentu bukan. Nah, adik-adik yang terkasih, kekayaan kita itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita, kemurahan hati kita, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama, ketulusan hati kita, doa dan iman kita kepada Tuhan, dan masih banyak lagi buah-buah baik yang selama ini menjadi kebanggaan kita, yang selama ini menjadi harta kita. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam sabdanya yang pagi ini kita perdengarkan bersama-sama tadi, Yesus mengajak kita untuk menjual seluruh kekayaan kita dan mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu. Yesus mengajak kita untuk mewujudkan buah-buah kebaikan kita kepada semua orang dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita mendapatkan kerajaan surga yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, yaitu kebersatuan kita dengan Tuhan. Contohnya apa, adik-adik? Contoh sederhana dan konkretnya adalah yang bisa kalian lakukan. Pertama, nurut kepada nasihat orang tua. Tidak ngeyel. Kalau diberi nasihat, diberitahu, itu tidak ngeyel, tapi nurut. Kita yakin dan percaya bahwa orang tua kita di rumah adalah wakil Tuhan sendiri yang diutus untuk mendidik kita. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada semua orang yang kita jumpai. Kepada teman-teman, kita membantu teman-teman yang membutuhkan pertolongan, ramah kepada teman. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah senyum. Dengan senyum, dengan aktivitas yang sederhana ini, kita bisa membagikan sukacita kepada orang lain. Senyum, salam, dan sapa. 3 hal itu yang seringkali mungkin kalian baca logonya ada di SPBU atau pom bensin, itu bisa kalian terapkan juga. Ini kakak kira menjadi contoh yang baik yang bisa kita usahakan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana? Ringan kan? Nggak susah ya? Bisa kalian coba mulai dari hari ini sampai seterusnya. Nah, adik-adik yang setelah kita merenungkan sabda Tuhan, sebagai tugas untuk kalian, silahkan nanti setelah acara ini selesai, adik-adik bisa mengungkapkan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua kalian. Kalian bisa menyampaikan, mengungkapkan rasa sayang kepada orang tua kalian. Boleh kepada mama, boleh kepada papa, salah satu boleh, atau lebih baik lagi dua-duanya. Silakan ungkapan sayang ini kalian dokumentasikan, kalian videokan, dan jangan lupa videonya bisa kalian kirimkan di sini. Bisa kalian kirimkan di WA ini yang ada di bawah ini. Nanti video-video yang terkumpul akan
dipilih dan diseleksi oleh kakak-kakak pendamping. Dan untuk video yang paling menarik, paling kreatif, akan kakak beri apresiasi dan nanti akan Kak Jaya beri hadiah. Demikian adik-adik permenungan sabda Tuhan yang bisa Kak Jaya sampaikan, yang bisa Kak Jaya sharingkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita yakin dan percaya rahmat Tuhan membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan sendiri lewat hal-hal sederhana dalam hidup kita sehari-hari. Akhir kata, Kak Jaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat pagi, salam sehat selalu, dan berkah dalam. Adik, tadi udah mendengarkan firman Tuhan, udah bernyanyi bersama dengan kakak-kakak pendamping ya. Sekarang kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Mari saya hantarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup di dunia ini adalah untuk mencari harta terpendam milik-Mu. Ajarilah kami untuk semakin mempercayai Engkau dan menjadikan Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami. Dengan perantaraan Tuhan Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya tugas-tugasnya. Kita tunggu. Selamat siang dan berkah dalam.